Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Badui, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas, akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar, sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa, engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi? Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia. Padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda, suami hamba berpesan agar Baginda sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi," jawab istri Abu Nawas. "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik," kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. "Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya," kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata,
Alhamdulillah, sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" tanya Baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku? Ilmu apa yang engkau pakai?" tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda. Hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain, sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah, jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata Baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Sobat YouTube tolong bantu subscribe ya, supaya channel ini berkembang.